Oke, Pak Aris, ini bicara mengenai outing class ya, atau studi tour atau pariwisata yang diikuti anak-anak sering menjadi sebuah prosesi mencelakakan anak-anak, kasarnya begitu. Saya kira ini harus kita lakukan evaluasi mendasar bagaimana agar kegiatan tersebut bisa dibatasi atau dibuat regulasi secara ketat. Ya, jadi berdasarkan kejadian-kejadian, situasi yang kemudian terus berulang menyangkut studi tour, menyangkut outing class yang kemudian tidak memperhatikan perspektif perlindungan anak, tidak memperhatikan aspek keselamatan anak, saya kira penting. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, outing class yang berlebihan akan menimbulkan biaya yang cukup besar. Biaya cukup besar akan berpotensi memberatkan kepada orang tua. Ada kesenjangan juga ya antara siswa. Ada yang nggak mampu, ada yang mampu, ada yang merasa terpaksa atau nggak terpaksa. Sementara itu berpotensi menimbulkan kekerasan. Di dalam Permendikbud 46, salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan yang ditimbulkan karena kebijakan tertentu yang mengarah kepada diskriminasi, ya kan? Sehingga akhirnya apa? Ini akan menghambat tumbuh kembang anak. Interaksi anak satu sama lain akan berpengaruh. Belum lagi pada persoalan tadi, tidak memperhatikan keselamatan anak dari misalkan segi menyiapkan alat transportasi, segi mendeteksi bagaimana lalu lintas yang dia lalui. Ini mengancam keselamatan anak apa tidak? Ya kan? Lebih banyak mana manfaat dari tempat yang dikunjungi, ya kan, dengan bahaya yang mengancam dia. Hubungan materi yang di sekolah ini lebih banyak pengalaman yang didapat dari tempat itu atau sekedar hanya jalan-jalannya saja. Nah, bisa jadi materi tertentu pengalamannya bisa kok didapatkan dari lingkungan sekitar tanpa harus pergi jauh-jauh, tanpa harus ada resiko keselamatan dan sebagainya. Nah, melihat situasi yang demikian penting dibuat regulasi yang kemudian di dalamnya ada SOP. Misalkan sekolah tertentu kalau mau studi tour maka dikaji dulu relevansi dengan materi, relevansi dengan kurikulum. Kemudian dikaji dulu tujuannya, objeknya itu seperti apa. Apakah di sana kemudian betul-betul akan mendapatkan pengalaman yang banyak atau hanya sekedar euforia jalan-jalan saja. Kemudian dikaji dulu transportasi yang digunakan, benar nggak dia aman, jalan yang akan dilalui benar nggak ini kemudian aman buat anak-anak kita. Nah, SOP itu kemudian siapa yang akan bertanggung jawab menjalankan, misalkan sekolah harus izin kepada dinas pendidikan. Nah, atau mungkin dibuat seperti itu, sekolah sebelum menyelenggarakan outing class itu bikin semacam proposal lengkap, setelah menyusun proposal diajukan ke dinas terkait, misalnya pesertanya berapa, kendaraannya apa, biayanya berapa, tingkat risiko keamanannya berapa. Bagaimana kalau dibuat seperti itu? Nah, harusnya seperti itu dalam rangka meminimalisir kejadian naas yang setiap tahun berulang. Karena kan kasus seperti itu sering berulang dan akhirnya nyawa siswa menjadi taruhannya, menjadi korban. Dan korbannya rata-rata tidak sedikit. Wong nyawa anak satu saja berharga, apalagi sampai puluhan. Ini sampai 9 misalkan, belum lagi yang luka fisik, patah tulang, kemudian saraf rusak dan seterusnya. Itu akan berpotensi pada cedera yang permanen, Pak. Betul. Masa depan dan tumbuh kembang anak akan terancam. Terakhir, penting regulasi harus hadir. Terakhir mungkin imbuan Pak Aris sebagai komisioner KPAI yang membidangi subklaster pendidikan kepada para pengelola sekolah, dinas pendidikan agar pelaksanaan outing class kalaupun harus dilaksanakan harus dipersiapkan secara matang dan menjamin keamanan. Silakan Pak Aris. Iya. Jadi berangkat dari kejadian di SMK Depok ini, kecelakaan yang menimpa siswa-siswa SMK Depok dan juga kasus-kasus sebelumnya, saya kira satuan pendidikan harus bijak ketika harus melakukan outing class. Bentuk bijaknya adalah betul-betul memastikan
outing kelas ini betul-betul punya relevansi terhadap pengalaman materi, dan relevansinya itu harus berdampak yang maksimal, termasuk dalam konteks menyelenggarakan perayaan kelulusan atau wisuda. Saya kira senang boleh, tapi kalau berlebihan saya kira juga tidak boleh, karena di sana akan menimbulkan efek yang tidak baik juga untuk mental anak gitu, karena berlebihan dalam hal merayakan apa yang kemudian kebahagiaan yang dia alami. Dan jika harus melaksanakan outing class, maka pastikan betul-betul menjamin keamanan dan keselamatan anak, terutama dalam konteks memilih moda transportasi betul-betul yang aman, nyaman buat anak. Dan mohon betul memperhatikan di antara anak-anak kita yang sekolah itu bisa jadi ada yang dari keluarga yang tidak mampu. Ketika ini dipaksakan atau diwajibkan, maka akan berpotensi menjadi diskriminasi. Diskriminasi saya kira itu adalah juga bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak. Maka penting sekali lagi kita lindungi anak-anak kita di satuan pendidikan kita. Baik, Pak Aris, terima kasih. Sama-sama. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kasus yang menimpa siswa-siswi SMK di Depok itu menjadi kasus terakhir yang menelan korban jiwa di Kalang Pelajar. Dan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi, tentu perlu perhatian semua pihak. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam.